Papi aku pernah diancem. Jadi sama oknum kejaksaan. Katanya kalau misalnya papi aku kayak ngebongkar-bongkar lagi tentang kayak dari oknum kejaksaan atau kayak oknum polisi gitu-gitu semua, papa aku nanti bisa dibuka lagi kasusnya yang lama itu. Surat pernyataan dari yang saksi, yang pelaku utama, kalau dia tuh di waktu BAP tuh diancam. Ancaman, mohon maaf ya, kayaknya mungkin mau dibunuh gitu juga. Aku kayak pernah pas di rumah, tiba-tiba kayak ada yang pakai baju hitam semuanya ngedatengin rumah mau jemput paksa papa aku. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lo semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian masih subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue. Dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah, dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan, guys. Terus gitu, yang kedua, kalian wajib follow Instagram Denny Seresta, Coco Flowit, si Coco Cici. Terus gitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus gitu kalian juga super wajib follow TikTok aku. Yeay, Denis.Cagesta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu. Oke, semoga beruntung. Bye. Ingat tuh, jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama naksir sama gue. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama gila sama gue. Hai, kembali kontakan Denis, suka-suka Denis. Kali ini bintang tamu kita ada anak dari Pak Alvin Lim, yaitu Cat sama, tadi aku kira kakaknya, ternyata istrinya Pak Alvin Lim. Aku kira kakaknya Cat, cantik loh. Namanya Kak Pio. Iya, halo Kak Pio, Halo, Kak apa Denis. kabar? Iya, baik. Cat, apa kabar? Baik. Sehat. Iya, sehat. Aku lihat kamu di medsos berani kali loh. Kamu umur berapa sih? 15. Umur 15? Serius? Iya, Yang ngajakin sama. ngomong gitu siapa? Aku sering dengar, aku kan sering lihat-lihat YouTube papa aku kan. Juga kalau misalnya kerja-kerja dia ngomong sama klien gitu kan aku sering dengar. Oh, sering aku ikut? nggak sekolah, iya sering ikut sama papa. Tapi pinter banget ngomongnya. Emang kamu mau jadi lawyer juga? Iyalah. Oh iya? Iyalah. Satu keluarga ya lawyer ya? Enggak sih, Pak Alvin aja ini nyebrang, tadinya banker kan. Terus karena pengalaman hidup dikriminalisis juga, katanya waktu dulu rebutan dia sempat Iya. dijeblosin juga, baru akhirnya kuliah hukum. Jadi tadinya juga Pak Alvin bukan lawyer, bukan orang hukum, orang perbankan, orang ekonomi gitu-gitu. Tapi Perbankan. nyebrang ke hukum. Oh, karena merasa pernah didiskriminalitas itu jadi Iya, pernah dikerjain lah. Kasus penculikan anak katanya, padahal ini anaknya sendiri. oh iya. Kamu pernah diculik? Iya, jadi ceritanya tuh papa aku waktu itu kan sempat rebutan sama mama aku, rebutan aku gitu. Terus papa aku di penjara 9 bulan gara-gara dijerat pasal penculikan. Kan papanya sendiri? Iya, makanya jadi di KUHP itu tuh kan kalau pasal penculikan barang siapa melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya dengan maksud atau tujuan untuk membawa dia di bawah penguasaannya atau di bawah penguasaan orang lain dengan melawan hukum atau menyengsarakannya. Tapi kan aku kan anak kandung, kalau melawan hukum kan nggak bisa kan. Terus kalau dibilang menyengsarakan, kan enggak kan? Karena aku dari kecil sampai gede, aku disekolahin itu semua. Ya, terus kalau dibilang, kalau dibilang melarikan orang itu dari tempat kediamannya, kan sebelum aku tinggal sama papa aku, sebelum aku diambil sama mama aku kan tinggalnya sama papa aku. Jadi itu emang sebenarnya waktu itu dicari-cari doang sama jadi tuh papaku dijadiin tersangka karena
waktu itu tuh Kanit di situ tuh yang mimpin oknum-oknum polisi tuh Niko Afinta sama Kasajatan Rasnya Iwan Bule. Dia tuh kondisinya nama pelapornya buat cari-cari pasal yang tepat buat jerat papa aku biar masuk ke penjara gitu. Pelapornya atas nama mama kamu? Iya. Oke, nah terus akhirnya kamu di waktu papa kamu di dalam penjara selama 9 bulan, kamu sama mama? Aku jujur aku lupa. Emang pada nanya, tapi aku nggak pernah nanya ke papa aku, jadi aku lupa. Karena waktu masih 1 tahun. Oh masih 1 tahun, oh ya lupa. Jadi dalam 9 bulan, jadi kamu nggak ingat. Oke, nah sebelumnya ini kan Pak Alvin Lim katanya pernah ditahan 3 kali ya? Iya. Itu apa aja yang ini? Yang pertama penculikan. Yang kedua itu yang kasus ini juga. Kasus pemalsuan KTP. Oh, pemalsuan KTP. Iya, maksudnya kayak papa aku dibilang ikut serta dalam menggunakan KTP palsu karena alamatnya dipakai buat di KTP kliennya. Oh, tuh. Ini masih yang sama kasusnya? Iya, kasus sama. Ini kasus tahun berapa? 2018. 2018, berarti itu kasus udah 4 tahun yang lalu? Iya, tapi dibawa lagi kayak gini. Karena waktu itu papi aku pernah diancem. Jadi sama oknum kejaksaan. Katanya kalau misalnya papi aku kayak ngebongkar-bongkar lagi tentang kayak tentang kayak dari oknum kejaksaan atau kayak oknum polisi gitu-gitu semua, papa aku nanti bisa dibuka lagi kasusnya yang lama itu. Oh, sebelumnya sudah pernah mendapatkan ancaman seperti itu? Yang ngancemnya via apa tuh? Via apa? Langsung ngomong lisan. Oh, lisan, telepon? Enggak, kayaknya ketemu langsung. Oh, ketemu langsung. Iya. Terus gitu memang sudah dapat peringatan ya kayak gitu ya? Iya, udah. Nah, itu setelah beberapa lama kemudian dia ditangkap paksa atau dijemput paksa ya ini ya? Jadi ini kasus ini kan 2 putaran. Awalnya itu udah proses ya dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Udah ada putusan Mahkamah Agung di tahun 2020. Tiba-tiba Juli 2022 disidang ulang lagi ke pengadilan negeri. Jadi itu berkas yang dari Mahkamah Agung turun lagi ke pengadilan negeri dengan dakwaan yang sama, berkas perkaranya yang sama. Udah deh, terus tiba-tiba lanjut, tahu-tahu sidangnya pun lanjutin yang kemarin itu pun sidang ekspres, langsung 1 hari yang sama itu periksa saksi, langsung periksa terdakwa, langsung tuntutan. Harusnya kan biasanya yang sidang-sidang itu kan satu kali sidang 1 agenda, misalnya pemeriksaan saksi ya udah 1 hari itu, nanti berikutnya ada lagi. Jadi ini tuh benar-benar nggak dikasih kesempatan untuk melakukan pembelaan, padahal jaksa-jaksa waktu itu bilangnya, ya kalau kamu benar buktikan dong. Nah, tapi dalam sidang waktu itu ya memang nggak dikasih kesempatan untuk buktikan gitu. Padahal ya kalau dilihat berkas perkaranya itu kan dibilang katanya pemalsuan KTP, tapi sebenarnya KTP aslinya nggak pernah ada. Maksudnya KTP asli dan palsu kan harusnya ada pembanding tuh, tapi ini nggak ada. KTP palsu yang aslinya tuh nggak ada, cuma fotokopian. Terus saksi memberatkan juga nggak ada. Bahkan ini ada surat pernyataan dari yang pelaku utama kalau dia tuh di waktu BAP tuh diancam gitu. Oh ya? Iya ini. Nih di sini disuruh sama yang meriksa buat ngomong ikutin dia. Gitu. Maksudnya penyidik saya mengiyakan saja dan mengakui semua pertanyaan penyidik walaupun itu saya tidak paham. Saya juga diminta untuk menjawab pertanyaan penyidik terhadap tersangka Alvin Lim yang... Oh ini baca yang ini aja nih. Nih. Iya. Sesuai BAP saya diarahkan penyidik mengikuti kehendak Indil dan harus ditandatangani tanpa dikasih kesempatan pembaca, dan jika tidak mau tanda tangan saya ditekan dan diancam anak saya yang akan dijebloskan ke penjara. Dan diacak, saya tidak mengerti maksudnya. Saya pernah beberapa kali menandatangani ulang semua berkas tanpa diberi kesempatan baca dan dibawa tekanan kembali. Saya mengalami tekanan psikis dan dikelilingi penyidik kanit atasan kanit sekitar kurang lebih 6 orang. Di ruangan kanit dan keluar dari ruangan kanit, saya harus menandatangani kembali BAP tanpa dikasih kesempatan baca isinya. Ini kliennya ya? Iya. Klien dari Pak Alvin Lim? Yang pelaku utama. Oh, yang KTP palsu itu? Nah, dianya ditangkap nggak? Ditangkap. Udah putus juga 2 tahun. Vonisnya 2 tahun setengah. Dia duluan? Iya, dia duluan. Ditangkap, oke. Dan di sidang dia juga, saya kan waktu itu datang sidangnya. Itu ada satu saksi bilang bahwa dia yang bikin KTP palsu. Sampai waktu itu hakimnya bilang, loh ini kamu beneran yang bikin KTP palsu? Harusnya kamu yang duduk di kursi ini.
tapi ya jadi Alvin Lim yang malah di Cuman karena kebawa alamat ya? iya. Dalam BAP saya dipaksa untuk mengicu orang yang apa nih? Dan mantan pengacara saya sebagai otak pelaku kejahatan yang tidak saya mengerti. Dalam BAP saya selalu diarahkan dulu baru di BAP dan direkam dan harus ikuti semua kemauan dan kepentingan penyidik. Ini namanya Meli. Iya. Itu yang punya KTP palsu itu. Iya. Oh, oke. Ini kapan nih bikinnya? Udah. Ke tahun 2018 sih waktu Oh, jadi ini benar-benar kasus yang 4 tahun yang lalu ya? Iya. Dilanjutkan gitu semua dibuka. udah Iya, selesai semestinya. Udah selesai. Oh, udah selesai. Emang bisa ya rekarnasi gitu kasusnya? Nggak bisa seharusnya. Hah? Iya, Nggak bisa seharusnya ya? nggak bisa. Kalau dari MA kan harusnya peninjauan kembali PK kalau ada bukti baru. Ini diturunin lagi. Jadi dari MA ke pengadilan negeri. Iya, diturunin lagi. Makanya seharusnya nggak boleh. Harusnya nggak bisa kan ya? Iya, harusnya peninjauan kembali. Tapi malah diturunin lagi. Emang lagi, kayak dicari-cari gitu kesalahannya. Makanya. Oke. Nah, aku mau nanya kan kalau Pak Alvin ini kan terkenal vokal sekali ya. Apa sih yang bikin berani? Karena waktu kasus penculikan itu dia ngelihat kalau kok bisa negara Indonesia hukumnya gini banget, orang nggak salah bisa dijeblosin ke penjara. Jadi papaku tuh kayak karena itu jadi pengen ngebenerin hukum gitu yang bobrok. Karena kalau papaku kan dulu pernah tinggal di luar negeri, dia lihat tuh kayak kalau orang di luar negeri buang sampah langsung didenda. Terus di luar negeri tuh polisinya tuh kalau dibilang banyak bersih. Kalau di sini kan misalnya kita kayak berhentiin kan, ya kasih 50.000 aja, yang berhentiin juga udah, oh ya udah lewat gitu. Iya. Kalau di luar negeri nggak kayak gitu. Jadi papaku tuh lihat kok beda banget hukum di Indonesia sama luar negeri. Jadi karena itu papaku jadi ada perasaan ingin ya untuk ingin bicara, mulai muncul keberanian buat bicara untuk ngebenerin hukum yang bobrok gitu. Jadi mulai dari konten gitu-gitu ya? Iya, itu mulai dari pegang klien sih, dari pengalaman pribadi, terus kan akhirnya ya udah kan karena lawyer ya pegang kasus yang lain juga, ya terus selama dia pegang kasus kan ya dia ngerasain sendiri lah, makanya kadang-kadang pulang ke rumah tiba-tiba ngoceh-ngoceh sendiri, ini pada bangsat ini orang yang aparat-aparat ini terlalu kotor gitu-gitu. Ngoceh-ngoceh gitu kontennya. Ngoceh-ngoceh ya udah sekalian lah dia bikin konten juga biar orang-orang tahu, biar berubah gitu. Tapi menurut dia sih setelah dia bikin konten begitu sebenarnya ya kalau misalnya waktu itu yang dia ngomong ya di kepolisian sebenarnya udah ada perubahan gitu. Cuman ya sekarang malah dijeblosin. Vokalnya itu kalau pernah dapat ancaman nggak kalau misalkan dari oknum-oknum selain yang tadi ya? Kan vokalnya dia udah cukup lama ya. Sering. Vokal yang ini diancam kalau misalnya tadi udah ini belum sih bilang yang apa? Kalau misalnya mau bongkar P19 oh mati iya, yang itu. P19 mati. Iya, itu kan masuk yang itu nanti kalau bongkar P19 mati yang kasus Indosuria itu nanti kamu bisa dibuka lagi kasusnya itu termasuk yang itu. Jadi papaku kan ada nanganin Indosuria kan. Terus ada oknum dari Kejaksaan Agung yang bilang kalau kamu bongkar kasus yang P19 mati Indosuria itu nanti saya buka lagi kasus kamu yang lama gitu. Itu tuh P19 mati tuh yang waktu itu kasus Indosuria yang harus nyidik periksa semua dari seluruh Indonesia korban Indosuria baru nanti bisa dilanjutin laporannya. Kan itu nggak mungkin, yang udah mati gimana gitu kan. Jadi dibilang kalau dibongkar itu bakal dilanjutin kasusnya. Iya. Itu salah satu ancamannya. Iya. Terus yang lain apa aja? Yang lain ya waktu itu diancam ancaman, mohon maaf ya, kayaknya mungkin mau dibunuh gitu juga. Oh, dibunuh pernah? Diancam, ya cuman maksudnya ini omongan-omongan begitu kayak ya antara mulut ke mulut lah dari teman-temannya lagi. Alvin itu teman saya kasih tahu Bapak kalau misalnya ini jangan inilah nanti gimana gitu. Mulut ke mulut. Iya, dan pernah ketemu juga ya. Kalau misalnya saya mau ngapa-ngapain kamu juga mau ngabisin kamu juga sebenarnya saya bisa kok. Udahlah, nggak usah terlalu vokal. Gitu. Itu oknum.
Pak Alvin yang tahu. Oh ya. Nah, kalau kalian sebagai dari pihak keluarga, ini nggak sih was-was nggak sih? Enggak sih, karena udah terbiasa dari kecil. Kan waktu aku kelas 5 ya kayaknya waktu itu, papa aku kan di penjara gara-gara yang kasus ini juga sama, yang udah seharusnya selesai. Jadi karena itu kayak udah terbiasa aja sih. Juga aku kayak pernah pas di rumah, tiba-tiba kayak ada yang pakai baju hitam semuanya ngedatengin rumah mau jemput paksa papa aku. Terus kayak ditanya-tanyain, kamu jangan main-main ya gini-gini gitu. Terus nama kamu siapa? Papanya gimana? Kamu sering ketemu papa kamu? Kapan aja papa kamu? Kemarin kemana? Papa kamu pulang biasanya jam berapa? Kayak tiba-tiba datang, aku mau sekolah, keluar, ditanya-tanyain kayak gitu. Gitu juga. Kaget tuh kamu? Iya, itu pas aku kelas 7 SMP. Terus ada juga yang pas aku kelas 10 ini, waktu itu yang papa aku dijemput paksa buat disidangin. Aku bangun-bangun tiba-tiba ada kayak 20-an orang lebih. Serius? Iya, itu ada CCTV-nya kan, ada fotonya, ada mau. Ada. Yaudah, yang di rumah sekarang itu. Iya, nanti kita kasih. Iya. Ada, dia ngiterin, ngelilingin, ini kan kamar aku, ini kamar papa aku. Jadi di dalam situ, kan ada yang gede gitu kan, mereka semuanya di situ, iya balkon, tapi bukan di balkon, jadi ini balkon terus di sininya ada buat ke ruang arah jalan ke ruang tamu, mereka 20 orang di situ nungguin, terus ada yang foto-foto, jadi papa aku buka kamar pintunya, langsung difoto-foto gitu, terus dilihat-lihat kayak gitu, terus ya abis itu dijemput paksa, jadi mereka bahkan langsung masuk ke dalam rumah, nggak ada ketok, nggak ada apa-apa, terus nggak lepas sepatu, terus malah kayak nanya ke mbak aku, ini kamar mandi sini, saya pakai ya, kayak gitu. Terus dia pakai kamar mandinya. Terus aku bangun-bangun kan aku kaget kan, terus kayak aku disuruh kayak, adek masuk aja, masuk dulu. So kayak mikir, lah ngapa nyuruh-nyuruh aku, ini kan rumah aku, kalian yang seharusnya pergi gitu dong. Terus ya udah, tapi kan ada surat kan, surat buat jemput. Tapi suratnya itu dari 2021. Surat penjemputannya itu dari tahun 2021? Iya, apa 2020. Pokoknya bukan tahun 2022. Makanya emang, tapi yang tentang kasus ini, surat penjemputan, tapi bukan dari tahun ini. Jadi emang bener-bener udah nggak ngikutin proses hukum gitu. Oh, jadi surat penjemputannya itu kamu baca bukan tahun 2022? Iya, padahal itu tahun 2022 ya pas itu. Kok bisa gitu ya? Makanya. Nah, kamu pas bangun itu nggak stres tuh 20 orang di sekeliling kamu? Aku kaget, aku kira, wah, apakah ini berarti papi aku mau ditahan, mau ditangkap? Tapi enggak, ternyata cuma penjemputan paksa. Ya udah, tapi gara-gara terus tapi pas malamnya pas aku mau ditahan tuh, papi aku mau ditahan, itu tuh sebenarnya aku lagi sama tante aku, tapi bukan tante yang ini, tante yang lain. Terus tante ini ngechat tante yang itu, kayaknya Koko ditahan. Terus aku ngeliat kan, Mbak, aku lagi mau ngubungin tante kan buat ngajak makan. Terus kayaknya Koko ditahan, aku langsung dek gitu. Ini beneran. Tapi iya beneran. Terus pas aku di penjara yang mau ketemu papi mau besok, kayak aku berharap ini mimpi, tapi ini bukan mimpi gitu. Ya udah gitu. Sabar ya. Iya gitu. Nah, terus dari gitu emangnya Pak Alvin ini nggak kooperatif sampai dijemput paksa gitu? Justru kooperatif banget, nggak ada ngelawan sama sekali. Itu biasanya kan, biasanya tuh harusnya papi tuh kayak, apaan kamu? Ngapain kamu gini-gini? Babi ini gitu-gitu kan ya. Galak kan, kalau di YouTube kan galak. Tapi papi aku waktu itu ya, apa ya, papi aku ya tabah aja, semua ini proses, ini Tuhan pasti adil, Tuhan pasti lindungin. Papi aku percaya kayak gitu. Jadi ya papi aku kooperatif aja gitu. Tapi kan kalau misalkan biasanya sebelum ada proses jemput paksa ada panggilan yang dia nggak datang atau apa, enggak ya? Ada nggak? Kan? Panggilan yang dia nggak datang? Itu ditangkap juga waktu dijemput juga kan lagi berdua Pak Alvin sama asistennya. Udah deh, asistennya terus nggak boleh ikut, udah terus dibawa nggak tahu kemana. Kita waktu begitu dapat info kayak gitu, kita cari-cari dulu ke kejaksaan, nggak ada, ke Cipinang nggak ada, jadi nggak tahu kemana. Kita pun tanya ke kejaksaan, ini tuh dibawa kemana? Itu aja nungguin kabar dari lama. Kita cuma dapat infonya dari berita, dari Detik, karena kita bener-bener nggak dapat surat-surat apa-apa. Oh, kalian tahu waktu hari itu ditahannya itu dari Detik? Iya, dari Detik. Terus ayo udah akhirnya kita susul ke Lapas Salemba. Kita bilang, ini bener nggak kesini? Soalnya kan kita nggak pegang surat apa-apa. Ya udah deh, sempet besukan ke dalam, ya udah ternyata bener di situ. Terus gimana kondisinya pas dibesuk? Pas itu nggak makan seharian. Jadi dia kan diperiksa buat yang 185 laporan itu kan dari kejaksaan.
Terus gara-gara sampai siang sampai malam di BAP, dia nggak makan, nggak dikasih makan. Jadi pas di lapas di rutan Salemba lapas Salemba. Iya, di situ lagi makan kayaknya tempe orek ya. Iya, tempe orek sama nasi. Terus tangannya gemeteran megang sendok gini makan. Terus kalau misalnya aku manggilnya apa ya? Kakak aja boleh. Kakak, oh ya. Kalau misalnya kakak pernah lihat video papaku tuh, papaku kan sering batuk-batuk kan. Jadi waktu itu tuh lagi batuk-batuk terus mukanya pucet karena gulanya rendah, nggak makan seharian. Terus gemeteran megang piring, terus buka minum gemeteran, terus motong tempe orek ini gemeteran gitu karena nggak makan. Jadi lemes gitu. Jadi kondisinya kayak gitu kemarin itu. Tadi Kat bilang 108 laporan dari 185. Dari Sabang sampai Merauke ada itu dari kejaksaan, katanya diberitakan dari pimpinan kan. Tapi kayaknya kalau menurut aku itu mereka cuma takut doang, makanya mereka laporin gitu. Yang 185 jaksa ngapain laporin Pak Alvin Lim? Video yang papaku buat itu yang kejaksaan sarang mafia itu yang kayak ngebongkar-bongkar kejaksaan, oknum kejaksaan di situ. Terus katanya pimpinan nyuruh jaksa-jaksa itu laporin papaku, katanya dari pimpinan mereka. Tapi kan kalau itu kan kenapa nggak satu laporan aja, kenapa harus 185 laporan, kayak buat apa gitu loh. 185 laporan banyak loh. Jadi 185 orang jaksa yang laporin. Iya, 185. Dan kasusnya isinya sama? Sama. Tentang? Video itu? ITE itu, iya. Video itu. Emang videonya itu ngomong membongkar-bongkar tentang kelakuannya oknum kejaksaan, padahal udah jelas maksudnya dibilang oknum, bukan kejaksaannya, tapi ada oknumnya. Kata-kata oknum. Iya, yang terus? dijelasin semuanya tentang oknum-oknum sih, nggak ada yang, karena berulang kali juga Pak Alvin bilang ya kalau nggak suka ngomong aja langsung. Iya, dia bukan mendiskreditkan institusinya, justru dia sayang sama institusinya, sama kepolisian, sama kejaksaan. Makanya ketika ada borok-boroknya, dia tuh mau supaya pimpinannya tuh tahu gitu loh, ini loh kotor di sini dibersihin gitu. Yang diceritain di konten itu apa? Yang dilaporin sama 185 orang itu? Ya banyak macam-macam, ada yang apa sih? Ada yang tentang aku nggak nonton video yang itu sih, ada yang tentang P19 mati nggak? Yang kayak yang barang sitaan hilang gitu di situ nggak? Ya, barang sitaan hilang juga. Jadi dia memang vokal juga sih. Maksudnya selain bilang itu juga sebelumnya ya udah lapor ini loh tentang ini. Kok misalnya salah satunya misalnya aset Indosuria yang dia pegang gitu kan, ada yang nggak tahu kemana gitu. Iya, nah, ada yang juga ada aset yang diselidikin. Kan kejaksaan itu nyita barang-barang Indosuria kan yang investasi bodong itu buat dikasih ke masyarakat. Nah, tapi barang sitaannya hilang. Jadi ada 2 yang aset di London sama kayaknya kapal pesiar hilang. Jadi kayak udah diambil, disita sama polisi, tapi di surat dakwaannya itu nggak ada, hilang. Makanya papa aku juga ngebongkar yang itu di video itu kayaknya. Terus pada nggak seneng kali ya. Tapi berani. Nah terus dari gitu tadi abis dibongkar itu ada ancaman nggak tuh setelah YouTube? Iya, itu yang tadi. Kalau kamu berupa bongkar yang aset hilang, P19 mati, nanti kasus kamu yang lama nanti dibongkar juga. Kayak gitu. Jadi diduga yang membuka kasus sama ini adalah ini ya, yang 185 pelapor ini ya? Diduga ya? Diduga. Atau ya mereka kerja sama lah yang nggak suka itu. Iya. Karena kan lawannya banyak juga, gede-gede lagi. Iya, lawannya yang gede-gede, yang dibela, yang tertindas. Oke deh, buat Kat sama kakak aku doain sehat selalu. Nah terus ada pesan nggak buat yang di luar sana? Kalau pesan ya, aku udah berkali-kali bilang ya, tapi ya papa aku cuma mau membela negara ya. Dari ini kan papa aku juga sebenarnya niatnya baik, dia bukan mau ngelawan institusi, cuman dia sayang sama institusinya, makanya dia mau institusi itu jadi lebih baik gitu loh. Nah kalau buat Jokowi gitu ya, buat Jokowi, kalau buat Jokowi ya aku berharap Jokowi bisa cek lagi kasus papa aku, dianalisa lagi, karena buktinya aja nggak ada kan. Kalau
paling minimal ya harus ada 2 alat bukti. Tapi ini satu pun buktinya juga nggak ada kalau papa aku ini ikut serta dalam menggunakan KTP palsu. Buktinya juga nggak ada. Jadi emang udah jelas-jelas kayak ya rekayasa. Jadi aku harap Pak Jokowi bisa cek lagi, diperiksa bawahannya semuanya gitu. Dan papaku kan banyak dicintai sama masyarakat. Kalau kan liatin komen-komennya gitu kan, banyak kayak bebasin Alvin Lim, kita dukung, semangat gitu-gitu semua kan. Jadi tuh ya aku harap Pak Jokowi bisa mempertimbangkan juga ya kemauan ya masyarakat gitu. Ya gitu. Oke, aku doain yang terbaik buat papa kamu sama kamu. Nah, dari kakak ada nggak pesan? Iya. Ya aku nambahin aja, terutama buat Bapak yang terhormat, Bapak dari kejaksaan, petinggi-petingginya kejaksaan. Tolonglah itu laporan 185 laporan itu dicabut aja lah Pak. Maksudnya ya ngapain gitu kan lapor 185 kan 1 juga cukup gitu. Ya apa sih, siapa sih seorang Alvin Lim ini sampai apakah sebegitu mengganggunya Alvin Lim ke institusi kejaksaan? Institusi kejaksaan ini kan agung katanya. Ya pasti ada pride-nya dong. Masa karena 1 orang ini langsung terus jadi mencoreng wajah kejaksaan kan. Kalau misalnya memang kejaksaan nggak seperti itu kan ya anggap aja angin lalu atau misalnya panggil aja Alvin Limnya buat klarifikasi gitu. Ini ada apa sih tapi kok yang terjadi malah dilaporkan gitu. Kan maksudnya Alvin Lim juga sebelum bikin konten video kan dia kirim surat dulu gitu pengaduan. Tapi ya karena nggak ditindak atau ya nggak ditindaklanjuti dan nggak diproses ya makanya dia harus berbuat sampai sebegitunya gitu. Speak up ya? Iya, untuk Pak Jokowi, untuk Pak Ketua DPR, Ketua DPD, untuk Pak Menko Polhukam, tolong juga lah atensi kasus ini. Maksudnya lihat baik-baik perkara ini gitu loh. Isi perkaranya tuh kosongan, bener-bener kosongan gitu. Kok bisa dari perkara rekayasa ini naik, udah disidangkan dan maksudnya gara-gara vokal terus diturunin lagi, disidang ulang lagi gitu. Sementara yang lain-lainnya itu yang Pak Alvin pegang, penjahat-penjahatnya itu susah sekali ditindak gitu. Bahkan yang salah satu yang Pak Alvin pegang itu laporannya mahkota itu kan juga sempat susah sekali juga kan. Panggilan sampai 6, 7, 8 itu masih panggilan klarifikasi gitu. Kenapa hukum kok sebegitu tajamnya sama Alvin Lim tapi kok tumpul sekali sama yang punya uang, sama yang punya kekuasaan ini tuh kenapa gitu. Ya jadi mohon atensinya. Kalau salah memang katakan salah, tapi tolong katakan semua. Jangan Alvin Lim pelaku yang katanya dibilang Jungto 55, hukumannya 2 kali lipat lebih besar daripada pelaku utama dan bahkan 11-12 sama Jaksa Pinangki yang kerugiannya Alvin Lim cuma 6 juta, Jaksa Pinangki berapa itu? Miliaran. Ya, jadi itu sih mohon atensinya dan kalau memang ya ini rekayasa ya bebaskan aja gitu, nggak usah ada penahanan. Oke, aku doain yang terbaik buat kakak sama Pak Alvin. Nah, tapi setelah kalian speak up ini kalian diancam nggak? Kalian ya, bukan Pak Alvin? Enggak. Belum ada sih. Ya, Belum, amit-amit. Oh iya, nggak ada. Oke. Kalau belum berarti mau akan gitu. Amit-amit jangan sampai. Pokoknya aku doain yang terbaik buat Kat sama Kak Vio ya. Sehat selalu. Oke guys, sampai sini dulu. Nah, semoga kalian bisa ambil kesimpulannya. Kita semua harus sama di mata hukum ya. Dan yang Pak Alvin ngelakuin itu kan juga untuk kebaikan masyarakat ya. Tidak ada maksud menghina ya. Ada maksud menghina. Oke. Sampai sini dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terus sebarin videonya biar makin banyak yang nonton. Bye!